Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok 3, di sini akan mempresentasikan dari final project yang pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sebelumnya perkenalkan, saya Chandra Manika Dewi dengan NIM akhir 26 dan rekan saya Vito Sakina dengan NIM akhir 30 serta Fania Roverina dengan NIM akhir 31. Next. Ada pula overview yang akan kami laksanakan pada presentasi ini, yaitu yang pertama verifikasi internal problem, kemudian user problem, user persona, mental model, conceptual model, HPA, jenis menu yang kami gunakan, lalu kita ke prototype dan testing. Kita masuk ke latar belakang di mana di era digital universitas bersaing tidak hanya dalam bidang akademik, tapi juga dalam membangun citra melalui suatu platform digital. Telkom University memiliki website yang dinamakan Campus Live yang menampilkan aktivitas mahasiswa dalam format atau bentuk mirip seperti media sosial Instagram, di mana website ini memberikan gambaran nyata tentang kehidupan kampus di Telkom University itu sendiri. Next. Ada pula tahapan penelitian yang kami lakukan, yaitu yang pertama interview yang dilakukan terhadap beberapa mahasiswa aktif Telkom University Purwokerto yang sering maupun belum pernah mengakses website ini untuk mengetahui pengalaman mereka dalam menggunakan platform tersebut. Lalu kita melakukan survei yang disebarkan dalam bentuk Google Form yang berisi pertanyaan terkait kemudahan navigasi, desain interface, kualitas konten, serta kepuasan user secara keseluruhan. Dari survei yang kami lakukan didapatkan beberapa masalah, yaitu yang pertama, website Kampus Lab itu hanya memiliki satu halaman, di mana hal ini membuat informasi kurang terstruktur dan sulit ditemukan. Masalah yang kedua yaitu tidak terdapat deskripsi mengenai pengenalan website maupun tujuan dari website itu sendiri, sehingga user tidak mengetahui manfaatnya untuk apa. Yang ketiga, navigasi terbatas dan tidak jelas. Yang keempat yaitu desain website yang kurang menarik dan fungsional. Next. Ada pula user motivation goals yang diperoleh, yaitu dari tiga objek, yaitu yang pertama mahasiswa, calon mahasiswa, dan dosen dan staff. Dari hasil survei kita menyimpulkan dapat melakukan perbaikan fitur, yaitu yang pertama dibuat lebih informatif, tata letak feeds konten yang diperbaiki, banyak fitur yang tersembunyi dari Twitter, kemudian integrasi sosial media. Perbaikan yang dilakukan yaitu fitur filter pencarian dan sortir, penyediaan fitur live atau snapgram seperti Instagram, kemudian ada forum diskusi antar komunitas, dan yang terakhir informasi mengenai berita terbaru. Selanjutnya, setelah tahap usability testing, kami mendapatkan 3 user persona, di mana user persona ini berbeda dengan user persona di awal penelitian. Yang pertama itu ada user persona dari Leonardus Ananto Widodo, dari Prodi Sains Data, Angkatan 2023. Di sini dia menggunakan device laptop Leonardus Ananto Widodo ini memiliki pain point berupa inkonsistensi padding dan alignment elemen UI. Itu juga tampilan yang kurang rapi di beberapa bagian. Dan terakhir itu ada potensi kebingungan dengan label icon tertentu. Selanjutnya, untuk user persona yang kedua, itu ada dari Yayang Alia Bilkis, dia dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2023. Di sini dia juga menggunakan device laptop. Alia memiliki pain point berupa waktu adaptasi yang lebih lama dan kemungkinan titik kebingungan pengguna baru. Itu user persona yang ketiga. Itu ada dari Widya Rahmawati dari Prodi Sains Data Angkatan 2023 juga. Di sini dia juga menggunakan device laptop dengan pain point berupa penataan halaman yang kurang rapi, dan konsistensi visual dan navigasi yang bisa lebih dioptimalkan lagi. Selanjutnya, berikut mental model setelah kita melakukan usability testing. Untuk tahapnya yang pertama itu ada user login, ada user dapat login, selanjutnya ada user dapat melihat informasi kegiatan kampus, terus ada user yang dapat melihat atau mencari informasi tertentu menggunakan fitur search. Lalu yang
Empat, ada admin atau user dapat mengupload konten. Terakhir, ada user dapat memberi like dan komentar. Selanjutnya, berikut konseptual model saat kita melakukan usability testing. Ada task, subtask, respon, elemen, dan letak dan keterangan. Ini kita tidak mengubah terlalu banyak dari konseptual model di awal. Selanjutnya, ini ada tahap ATA atau task analysis. Di sini yang pertama ada yang membuka website kampus live. Terus yang kedua ada mencari informasi. Lalu yang ketiga ada menjelajahi konten. Dan yang terakhir ada berinteraksi dengan website. Bisa dilihat pada gambar di slide. Selanjutnya. Pada desain ini kami menggunakan main navigation menu atau sidebar menu, di mana ini terletak pada bagian kiri layar di halaman home, yang berisi daftar kategori atau fitur utama yang bisa diakses user, seperti home, kategoris, dan upload konten. Selain itu, main navigation menu ini akan selalu muncul ketika icon logo website diklik, untuk memudahkan navigasi antar halaman. Lalu yang kedua ada top navigation bar, di mana ini terletak pada bagian atas halaman yang mencakup fitur pencarian atau search bar, notifikasi, dan icon profil pengguna. Ini merupakan kontrol cepat untuk akses ke fitur utama tanpa harus membuka menu sidebar. Lalu yang ketiga itu adalah tab menu yang ada pada halaman upload konten. Ini untuk menyederhanakan tampilan dengan mengelompokkan fitur yang berkaitan dalam satu halaman. Selanjutnya kita akan masuk ke demo prototype. Oke, untuk selanjutnya itu ada prototipe dan pengujian. Di sini menggunakan dua desain. Yang pertama itu untuk desain kampus Live Origin yang sebelumnya dan ada redesainnya ya, Figma redesainnya. Kita coba lihat yang desain sebelumnya dulu. Nah, di sini untuk desain Push Live sebelumnya di sini ada tampilan awalnya, di mana ada kumpulan konten. Di sini ada udah terlihat ini ya, tapi agak kurang rapi gitu layoutnya. Di sini ada 4 card untuk menampilkan konten-konten gitu. Dan langsung footer ya. Oke, selanjutnya ke konten detail, di mana konten detail ini jika diklik ya, salah satu dari konten ini masuk ke konten detail. Nah, di sini kami juga meredesain karena layoutnya itu kurang rapi juga karena di sini cardnya itu ada dan masing-masing kiri kanannya itu masih kosong gitu ya. Jadi kami meredesain agar lebih rapi aja. Nah, di sini untuk konten detailnya itu ada image ya, image atau video gitu. Kemudian ada caption, ada komentar dan reaction gitu. Dan kita juga bisa menambahkan komentar gitu. Dan di bawahnya itu ada another content ya, atau related posting gitu. Nah, udah kita masuk ke upload kontennya. Nah, untuk upload kontennya juga masih kurang menarik sama kayak sebelumnya gitu. Ini juga ada card di tengah dan kanan kirinya kosong. Untuk isinya itu ada kita nambahin title atau judul, kemudian select kategorinya, dan ada pilih image-nya gitu, add to gallery. Kemudian posting. Nah, untuk tampilan redesainnya, kita bisa lihat di sini. Langsung aja ke full layar. Nah, ini untuk redesainnya. Tampilan sebelum login itu akan seperti ini ya. Jadi ada sama seperti yang yang kampus live origin, di mana ini hanya mengubah kartnya itu menjadi 3, gitu. Yang sebelumnya 4, dan di sini ada stories atau reels ya, ini reels snapgram gitu, seperti Instagram. Dan di sini untuk menu tampilan sebelum loginnya akan kayak gini, dia nggak ada user profile-nya, profile image-nya, dan harus membutuhkan login gitu. Nah, untuk menu tampilan login itu hanya bisa melihat kontennya saja. Kita langsung ke menu login aja. Nah, ini untuk tampilan loginnya. Itu sama ya tampilan sebelumnya atau di kampus live login. Hanya mengubah warnanya aja agar lebih mudah di ini, mudah dibaca. Nah, kita masukkan username atau email kampus kita ya, SSO, Igras, dan password, kemudian login. Nah, ini tampilan setelah loginnya gitu. Di mana udah ada user image, profile image-nya di sini dan ada namanya juga. Nah, di sini juga sama ya. Ada Reels, Stories, bisa ada Stories dan
recent postnya atau kumpulan kontennya. Dan ketika kita klik konten, kita masuk ke upload konten dulu. Nah, untuk upload konten di sini berbeda ya dari tampilan Kampus Live yang sekarang gitu. Ini lebih full layout. Jadi kami memanfaatkan layoutnya semaksimal mungkin atau sefull mungkin gitu, agar terisi dengan rapi gitu. Nah, di sini juga sama bisa nambahin title, add kategori, dan explanation-nya ya atau caption-nya gitu. Kemudian di sini ada dua pengen image atau video. Kalau image tinggal tambahin aja, dan ini untuk image-nya kita bisa minimal 8 ya. Nambahin image, kemudian kalau misalnya nggak cocok bisa hapus di sini. Untuk video di sini juga sama, select, masukin video yang pengen di-upload, kemudian kita pencet public. Nah, sebelum itu kita masuk ke edit profile dulu. Nah, di edit profile di sini hmm, cuman hanya bisa mengganti fotonya aja ya, karena email ini udah bawaan dari kampus. Ini kita cuma bisa mengupload image-nya aja. Kemudian di samping kanannya ada top post atau postingan yang lagi naik lah. Kemudian ini bisa save change, masuk sini gitu. Nah, ini juga kita punya dua ya. Ini tampilan yang menggunakan sidebar dan juga ada tampilan infonya. Oke, di sini yang terakhir ada konten detailnya. Ketika kita klik ini bisa langsung ke konten detailnya. Di sini kami berbeda dari Kampus Live yang sebelumnya, di mana yang sebelumnya itu hanya card di tengah. Di sini menggunakan full. Itu di mana ada dua grid ya, atau row. Ini di row pertama itu diisi dengan konten-konten detail. Ada image atau video. Di sini juga sama ada captionnya. Di sini juga ada komentarnya, dan ada bisa add komentar atau reaction. Dan di bawahnya juga sama tapi lebih rapi aja ya. Ada related post, kemudian di row kedua atau yang di kanan itu kami isi dengan tag-tag atau top post ya, atau postingan yang lain yang lagi-lagi hangat. Oke, mungkin cukup sekian ya dari presentasi final dari kelompok kami. Itu misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke forum diskusi aja. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.